Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviliani dan Atori Kelvinsyah. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah yang berbentuk PowerPoint dengan judul Zakat Fitrah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian zakat. Di sini zakat secara etimologi merupakan bentuk masdar dari akar kata yang bermakna nama, atau tumbuh, al-barokah atau barokah, at-taharah atau bersih, asalah atau kebijakan, safwatu asyai atau jernihnya sesuatu, dan al-madu atau pujian. Zakat juga bermakna takziah, mensucikan. Menurut terminologi, zakat adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau setiap jiwa umat Islam yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan syiyam atau puasa Ramadan yang difardukan. Zakat fitrah ini diwajibkan atas setiap individu muslim yang ada atau hidup sampai di malam hari lebaran dan menjelang sholat Idul Fitri, termasuk bayi lahir sebelum waktu itu. Zakat fitrah menurut ulama fikih. Pengertian zakat fitrah menurut ulama ahli fikih adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka maupun budak yang memiliki kelebihan makan bagi diri dan keluarganya pada tanggal 1 Syawal. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang tanpa memandang status sosial, gender atau jenis kelamin maupun umur. Yang berkewajiban membayar zakat fitrah pada prinsipnya seperti definisi di atas, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya, baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun perempuan. Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Ayat Al-Quran tentang perintahnya berzakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadis tentang zakat fitrah, sebagaimana dijelaskan pada hadis tersebut, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan dari Salamah bin Kuhail dari Al-Kashim bin Mukhaimirah dari Abu Ammar dari Kais bin Sa'ad. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitrah sebelum turunnya ayat zakat. Maka ketika ayat zakat telah turun, beliau tidak memerintahkan ataupun melarang kami, sementara kami tetap melakukannya. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadis adalah sebesar 1 sa'. 1 sa' sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 675 gram. Atau kira-kira setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok atau tepung, kurma, gandum, rakit atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Waktu pengeluaran zakat yaitu dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan salat Id.
Jika waktu penyerahan melewati batas ini, maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat, melainkan sedekah biasa. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan, dan akan dijelaskan lagi dengan pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh saudari saya Silviliani, bahwa ketentuan zakat fitrah itu waktunya harus dimulai dari bulan Ramadan, awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, zakatnya itu bukan zakat fitrah. Jadi sampai situ pemahamannya. Kemudian waktunya itu ada namanya waktu wajib. Ya, waktu wajibnya ini dimulai setelah matahari sudah terbenam pada akhir bulan Ramadan atau di awal bulan Syawal. Kemudian ada waktu yang afdal. Kapankah waktu yang afdal itu? Waktu yang afdal itu setelah dilaksanakannya solat subuh pada hari raya Idul Fitri, atau bisa dibilang ini waktu yang paling singkat, paling dekat dengan pada solat Id. Kemudian hingga sebelum mengerjakan solat Id. Jadi waktu yang afdal itu setelah dilaksanakan solat subuh pada hari akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan solat Idul Fitri. Kemudian ada pula waktu makruh. Para ulama di sini mengatakan bahwa zakat itu juga ada waktu yang makruh. Kapankahnya? Waktunya itu saat melaksanakan sholat Id. Jadi orang yang ingin membayarkan zakat ini membayarkan zakatnya kepada mustahik yang dianggapnya memang berhak terhadap zakatnya, dibayarkan saat orang lain melaksanakan sholat Id. Kemudian adapun waktu haramnya ini setelah matahari terbenam pada hari raya. Jadi kalau sudah selesai orang daripada melaksanakan solat Id, kemudian ditutupi dengan khutbah hari raya, maka apabila kita bersedekah, apabila kita berzakat, dia tidak terhitung sebagai zakat lagi, tapi terhitung sebagai sedekah biasa. Kemudian ada syarat wajib zakat fitrah. Ini syarat wajib zakat fitrah ini yang dibebankan kepada orang yang memang sudah cukup syaratnya. Jadi kalau seorang mukmin atau orang beriman itu kurang syarat daripada syarat ini, maka berarti dia belum wajib. Yang pertama, beragama Islam dan merdeka. Jadi seorang yang Islam dan merdeka itu sudah harus membayarkan zakat fitrah atau zakat nafsinya sendiri, zakat dirinya sendiri. Kemudian dia pun merdeka, karena kalau dia seorang lamid atau seorang budak, di sini dia tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Jadi dia tidak membayarkan zakat untuk dirinya. Kemudian menemui dua waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal, walaupun hanya sesaat. Jadi orang itu wajib membayar zakat apabila dia hidup di bulan Ramadan. Hidup di bulan Ramadan walau sesaat, atau hidup di bulan Syawal. Jadi ada beberapa ketentuan lagi, nanti kita bahas berikutnya. Kemudian itu mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya. Jadi seorang itu dikenakan kewajiban berzakat apabila dia istita'ah atau mampu. Mampu di sini apabila dia memiliki cukup makanan untuk dirinya dan untuk keluarganya selama 1 hari 1 malam. Kemudian ada pun hukum tidak wajib dengan syarat. Yang pertama, orang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan. Jadi dia sempat melaksanakan Ramadan. Ini ada ikhtilaf daripada ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang meninggal sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan itu tidak payah membayarkan zakat. Tapi pendapat yang paling kuat dari kalangan Imam Syafi'i mengatakan siapapun yang hidup sempat merasakan bulan Ramadan, maka telah wajiblah baginya untuk membayarkan zakat. Siapa yang membayarkan zakatnya?
yang membayarkan zakatnya itu adalah ahli warisnya, atau kalau dia memang mampu memiliki harta maka diambil dari sebahagian hartanya. Kemudian anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Kalau seorang anak itu lahir, dia lahirnya itu selepas terbenam matahari. Jadi tidak pernah dalam hidupnya merasakan Ramadan sebelumnya. Jadi dia lahir pada Syawal, malam Syawal. Maka di sini ulama mengatakan tidak ada zakat baginya. Jadi tidak ada kewajiban zakat baginya. Jadi di sini anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan itu hukumnya tidak wajib zakat. Kalaupun anak itu lahir misalnya di pertengahan Ramadan, maka dia wajib zakat. Siapa yang menzakatinya? Ayahnya, selaku tanggungan, selaku orang yang menanggung hidupnya. Kemudian orang yang baru memeluk agama Islamnya sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Adapun para mu'allaf yang itu mu'allafati qulubuhum, orang-orang ini sebenarnya termasuk kepada mustahik zakat satu. Yang kedua, seandainya memang dia mampu dan dia tidak mau mengambil zakatnya, kemudian lantas dia ingin membayarkan zakatnya, maka dia dikategorikan menjadi wajib apabila dia hidup apabila dia masuk Islam sebelum terbenam matahari di bulan Ramadan. Jadi kalau seorang mu'alaf itu masuk Islam pas malam Syawal, maka di sini dia belum dikira wajib. Kenapa? Karena waktu bulan Ramadan dirinya itu belum dikira sebagai orang wajib berpuasa, dan yang ada orang dikategorikan orang beriman pada bulan tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian daripada itu, tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Ini konteksnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi seorang suami yang kemudian menikah dengan istrinya itu pada malam Syawal, maka tidak ada zakat bagi si suami untuk istri. Maksudnya si suami tidak berhak membayarkan, belum berhak membayarkan, atau tidak ada kewajiban membayarkan zakat fitrah istrinya. Jadi siapakah yang berhak membayarkannya? Ya, ini wali sebelum menikah tadi. Kecuali bila mana menikahnya sebelum terbenam matahari, maka otomatis dia menjadi tanggung jawab suaminya, dan suaminya lah yang berhak dan wajib membayarkan zakat tersebut. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita dalam surah Taubah ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu atau sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang terbujuk hatinya, dan untuk memerdekakan para budaknya. Kemudian orang-orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan atau musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah itu lagi maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surah Taubah ayat 60. Kemudian orang yang tidak berhak menerima zakat. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kita bahwasannya ada beberapa orang yang dikategorikan tidak berhak menerima zakat. Jadi apabila mengambilnya, maka telah zalimlah dia kepada agama ini, dan telah zalimlah dia kepada saudaranya yang membutuhkan. Siapa-siapa saja, yaitu orang yang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Jadi di sini dia seorang itu berhak menerima zakat jikalau dia itu tidak mampu. Jadi kalau dianya mampu, maka telah gugurlah kewajiban orang atas dirinya. Kemudian
Sebahagian ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kaya itu adalah orang yang mempunyai harta usaha untuk mencukupi penghidupan sendiri serta orang dalam tanggungannya sehari-hari, baik ia mempunyai satu nisab kurang atau lebih. Ya. Jadi definisi kaya ini para ulama telah menyampaikan bahwasannya yang dinamakan kaya itu dari memiliki aset, kemudian punya bekal perbekalan makanan yang mampu menghidupi dia beberapa hari, ya. Lebih kurang seperti itulah. Kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya di sini sebenarnya tergolong kepada orang fakir, miskin. Jadi dia sebenarnya kepada orang tak mampu termasuk. Tapi karena mereka mendapatkan nafkah dari tuan mereka, maka tidak adalah zakat bagi mereka. Jadi ini agak sulit sedikit hukumnya. Dalam artian memang dia termasuk kepada syarat orang yang berhak menerima, tapi dalam satu sisi dia juga karena menjadi seorang budak, maka keberhakannya itu hilang. Jadi berhaknya dia itu dicabut, jadi hilang, dan dia menjadi tanggungan bagi tuannya. Kemudian keturunan Rasulullah, para ahlul bait ini atau ahlul bait ini mereka tidak boleh menerima zakat walau sedikit, karena Rasulullah mengharamkan keturunannya itu memakan zakat. Jadi sesusah apapun mereka, tidak boleh mereka menerima zakat walaupun sedikit. Kemudian siapa lagi orang yang berhak menerima zakat itu? Yang tidak berhak menerima zakat yaitu orang yang tanggungan yang berzakat. Jadi Bapak Sulaiman bisa berzakat dan dianggap mampu. Lantas dia punya seorang anak yang anaknya ini susah. Anaknya ini untuk dipahami belum akil balik, dalam artian atau misal sudah akil balik tapi seorang perempuan, ya, dia tidak memiliki pekerjaan, walaupun orang yang dia tidak punya penghasilan dan bisa digolongkan kepada miskin, tapi dikarenakan dia masih berada pada tanggungan ayahnya dan ayahnya mampu, maka secara syariat dia tidak berhak menerima zakat. Walaupun secara lahiriah dipandang dia miskin, yang kaya orang tuanya, dia tidak punya income yang punya orang tuanya, tapi dalam agama kita dia juga tidak berhak. Ya. Kemudian ada lagi benda yang dikeluarkan dalam zakat fitrah. Ini menjadi polemik ini, karena untuk kita yang ada di Langsa saja saya rasa pembahasan ini belum selesai. Salah satunya itu ada sebagian yang mengatakan harus dengan bahan makanan pokok. Ada pendapat lagi boleh menggunakan uang atau media tukar yang ada pada negara tersebut. Tapi kembali lagi akan saya paparkan apa yang ada dalam makalah ini yang berdasarkan daripada beberapa sumber yang saya anggap memang mumpuni untuk dibahas. Apa itu? Yang pertama, bahan makanan pokok yang biasa dimakan masyarakat setempatnya, seperti tadi, bisa berupa beras, jagung, sagu, dan sebagainya. Benda-benda tersebut adalah benda-benda yang paling berkualitas. Jangan sampai membayar zakat dengan beras misalnya yang sudah berkutu. Jadi para ulama tradisional Aceh itu biasa menyampaikan bahwasannya apa yang kita makan pada bulan-bulan Ramadan, maka misal berasnya beras ramos atau beras harum manis, maka beras tersebut yang harus kita keluarkan zakat, jangan beras yang di bawahnya. Ya. Kemudian uang sebagai pengganti harga bahan makanan pokok. Besarnya nilai uang yang dikeluarkan adalah seharga barang yang dikeluarkan zakat waktu itu secara umum. Jadi ini adalah tugas daripada para MPU, nanti mungkin mereka akan mensurvei berapa harga beras yang memang dijadikan sebagai patokan membayar zakat. Ya. Seperti tahun lalu misalnya contoh harga harum manis 32.000 per 10 muk misalnya, atau 48.000 harga ramos misalnya, seperti itulah lebih dan kurang.
Kemudian jenis nisab, haul, kadar zakatnya. Zakat fitrah itu jenis nisabnya itu mempunyai kelebihan. Haulnya tiap akhir Ramadan. Ya. Kemudian kadarnya itu 2,5 kg atau 3,5 liter. Apa kalau dalam kitab enggak salah kita namanya 1 sa', atau para ulama mengatakan 10 mud itu. Kemudian keterangannya itu dikeluarkan pada bulan Ramadan, biasa dibayarkan dengan uang seharga barang. Jadi ada keringanan sedikit dikarenakan mungkin ada satu dan lain hal, seorang itu memang tidak sempat membelanjakan uangnya untuk membeli beras, maka dari itu zakat fitrah ini sebagian ulama berpendapat boleh digantikan dengan uang, tapi seharga makanan atau zakat yang akan kita keluarkan. Jadi tidak boleh mengurangi. Misal harga beras kita keluarkan 60 mu 100 ribu, lantas membayarkan zakat 50 ribu, ini haram hukumnya. Kemudian ada contoh perhitungan zakat. Contoh perhitungan zakat ini, Pak Haji Alfan seorang kepala keluarga dengan 1 istri, 3 orang anak dan 1 famili yang sehari-hari hidup bersama. Menjelang hari raya, Pak Haji Alfian atau Alfan berniat membayar zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan familinya. Saat membayar zakat, ya, harga beras waktu itu Rp 5.000 per kilogram. Karena Pak Alfian membayar untuk dirinya, anak istri dan familinya, maka jumlah zakat yang harus dibayar Pak Alfian adalah 15 kg beras. Ya. 3 kali 5 seperti itu lebih kurang. Namun jika Pak Haji Alfian ingin membayar zakat fitrahnya dengan uang, maka jumlah uang harus dibayarkan adalah 15 kg kali 5.000. Ya, hasilnya 75.000. Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan, dalam artian harga beras itu bisa turun dan bisa naik. Jadi perlu orang-orang yang memang ditunjuk oleh pemerintah menjadi Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pengelola zakat, perlu mensurvei kembali. Jadi tiap memasuki bulan Ramadan itu dari awal pertengahan itu akan dilakukan survei ke pasar-pasar, ke tempat-tempat yang memang menyediakan bahan makanan pokok, kemudian disurvei, kemudian diedarkan hasil daripada survei tersebut. Kemudian ada hikmah disyariatkan zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala dalam mensyariatkan sesuatu tentu ada hikmah di dalamnya. Ini hikmah ini terkadang tersirat maupun tersurat, sadar dengan tidak sadar ada selalu dianya. Contohnya seperti hikmah berkurban. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang berkurban bukan untuk menyiksa sapi, tapi itu adalah wujud cinta kita, karena sapi itu adalah harta kita, yang mana pada saat itu kita korbankan, kita sembelih untuk kita sedekahkan. Jadi di sini kita bertarung melawan nafsu kita. Ya, itulah maka dikasih nama kurban, bentuk masdar daripada karaba. Artinya perbuatan yang sangat-sangat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini jadi harus kita maknai dengan sebenar-benarnya. Memang pada zakat ini ada hikmahnya. Yang pertama, zakat fitrah merupakan zakat diri di mana Allah memberikan umur panjang baginya sehingga ia bertahan dengan nikmatnya, nikmat puasa, nikmat Syawal. Kemudian zakat fitrah juga merupakan bentuk pertolongan kepada umat Islam. Jadi baik kaya maupun miskin, sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah dan bersukacita pada hari raya. Kemudian hikmah yang paling agung adalah tanda syukur orang yang berpuasa kepada Allah atas nikmat ibadah puasa. Lihat Al-Irsyad ila Ma'rifatil Ahkam. Ini oleh Syekh Abdul Rahman bin Nathir As-Sa'idi, halaman 37. Kemudian di antara hikmahnya adalah sebagaimana yang terkandung dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di atas, yaitu puasa merupakan pembersih bagi yang melakukan
beberapa perbuatan yang memang dapat mengulangi pahala puasa. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dianya itu perbuatan yang mengurangi pahala puasa. Tapi dengan kita berzakat, maka puasa tersebut Allah sempurnakan. Amin, Allahumma amin. Kemudian demikian pula sebagai salah satu sarana pemberian makan kepada fakir dan miskin. Jadi dalam dunia ini tidak ada yang sesempurna agama Islam, di mana kita yang tinggi mengayomi yang rendah, yang kuat melindungi yang lemah, kemudian yang kenyang memberi makan yang lapar. Agama Islam itu Allah berikan kepada kita, Allah perkenalkan kepada kita, Allah jadikan pedoman bagi kita, Allah jadikan tiang bagi kita, supaya kita tetap bisa hidup di dunia layaknya sebagai manusia, punya aturan, punya tata krama, dan tidak seperti binatang. Allah tidak mencintai mereka yang kenyang sementara saudaranya lapar. Allah tidak mencintai mereka yang kuasa sementara saudaranya lemah. Allah tidak membiarkan mereka pada hari raya bersukacita sedang saudaranya masih memikirkan nafkah. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi kurang bisa dipahami, karena al-fakir juga dalam masa belajar, sehingga apa yang disampaikan juga mungkin belum bisa dikatakan sempurna, karena masih mukallid atau mukallad, seorang yang taklid, seorang yang hanya bisa mengikuti pendapat gurunya. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan pada penyampaian saya dan saudari saya Silviliani. Kami berdua hanya mengharapkan ridha Allah. Lebih dan kurang daripada itu, semoga Allah mengampuninya. Sekian dari saya dan Silviliani. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp yang ada di MK kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.